Pada tanggal 28 September 2017, KPK menetapkan Rita Widiasari menjabat Bupati Kutai Kertanegara sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi sebesar 110 miliar rupiah terkait perizinan proyek di Kutai Kertanegara. RW divonis bersalah dan dihukum 10 tahun penjara. Kemudian, sebagai upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, KPK kembali menetapkan RW sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Tim penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat termasuk di Samarinda, Kalimantan Timur untuk menelusuri dan menyita aset-aset diduga dari hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pada penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan terhadap harta-harta yang dimiliki Rita. Tim penyidik KPK berhasil menyita 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes-Benz, Hummer, dan lain-lain. Banyak kendaraan diatasnamakan pihak lain termasuk perusahaan dan keluarga. Baik. Untuk perkara Rita Widiasari sendiri sebetulnya lebih dari 91, ini untuk kondisi terupdate ya. Kemarin karena ada beberapa kali juga kita melakukan penyitaan. Kalau untuk kendaraan sendiri sekarang jumlahnya udah sampai 110 kendaraan mewah. Kemudian kita juga menyita properti, ada sekitar 28 properti. Kemudian dokumen terutama yang paling banyak itu kalau di total dari perkara sebelumnya itu sudah mencapai 2.500-an dokumen. Kemudian juga kita menyita barang mewah udah sekitar 106 kurang lebih, dan juga ada uang tunai yang kita sita dengan berbagai macam mata uang asing. RW diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 436 miliar rupiah. Untuk perkara tindak pidana pencucian uang, jadi saat ini statusnya masih benda sitaan. Jadi benda sitaan dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga masih digunakan dalam proses penyidikan. RW disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai maupun dalam bentuk lainnya. Baik, KPK tentu berkomitmen ya untuk bagaimana melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan, karena dengan ada dua tujuan paling tidak dalam rangka pengelolaan itu. Yang pertama adalah tujuan untuk menjaga integritas barang bukti, artinya menjaga bahwa si barang sitaan ini, benda sitaan ini jangan sampai berubah bentuk, berubah sifat dan lain sebagainya, karena untuk kepentingan pembuktian baik nanti di tahap penyidikan maupun nanti di tahap penuntutan. Kemudian tujuan yang kedua yang paling utama adalah menjaga nilai barang atau menjaga bagaimana si barang benda sitaan ini kita jaga kualitasnya supaya tetap minimal tidak menurun jauh dari pada saat dilakukan penyitaan sampai dengan nanti pada saatnya dilakukan eksekusi. Untuk sementara ini memang kita tetap melakukan perawatan pengelolaan. Kalau untuk kendaraan khususnya yang kita kelola di Gedung Rupasan KPK, kita lakukan perawatan dengan melakukan pemanasan paling tidak seminggu 2 kali, dan kemudian dilakukan pengecekan dan penggantian spare part yang memang rutin dilakukan penggantian. Kemudian ke depan kita akan mencoba melakukan lelang benda sitaan sebagaimana amanat di Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2022 tentang lelang benda sitaan KPK. Menyita dan merampas aset koruptor bukan ihwal yang mudah sebagaimana dibayangkan banyak orang. Karena segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesulitan itu menjadi bertambah karena adanya tersangka, terdakwa, atau terpidana yang melarikan diri ke luar negeri dan sudah tentu dengan membawa asetnya. Menurut kami, khususnya di KPK sendiri, sangat
penting ya untuk segera disahkan menjadi undang-undang, mengingat daya jangkau dari RUU perampasan aset ini sangat luas dibanding dengan kita melakukan perampasan aset melalui jalur konvensional. Maksudnya konvensional itu jalur melalui pemidanaan baik orangnya dan juga barangnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari sisi efektivitas itu akan lebih efektif dan tentu akan menekan biaya juga, tapi akan menghasilkan hasil yang luar biasa untuk pemulihan aset.